Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Staf Ahli Bupati Kabupaten Ketapang, Mariadi Asmui, baru saja membuka rapat penyusunan rencana aksi daerah kepemudaan Kabupaten Ketapang. Nah, saya sudah bersama Bang Mariadi dan didampingi oleh Kadispora Kabupaten Ketapang, Bang Satuki Hudin. Bang Mariadi, kalau Abang melihat sebenarnya tantangan pemuda Ketapang ini seperti apa sih? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam beraktivitas. Sahabat 110. Tadi baru saja kami membuka RAD Rencana Daerah Kepemudaan tahun 2022 untuk Pak Wakil Bupati. Memang betul tantangan sekarang luar biasa. Tantangan dalam arti begitu banyak yang akan kita lakukan. Sisi lain begitu banyak juga tantangan sehingga membuat kita lemah semangat. Contoh sederhana, barangkali hari ini para pemuda enjoy dengan keberadaannya. Kenapa? Karena mungkin orang tuanya punya fasilitas, berkomunikasi sangat mudah. Tapi ketika dia melirik sepintas saja ke tempat lain, itu banyak pemuda yang hari ini berjuang untuk barangkali pendidikannya susah karena ketidakmampuan orang tua, akses barangkali terganggu karena mungkin ada sedikit gangguan. Nah, hari ini tantangan itu menjadi peluang bagi kita, bagaimana kita bersinergi. Para pemuda yang hari ini badannya sehat kan bisa memberikan contoh dengan olahraga. Olahraga hari ini sungguh sangat strategis. Kenapa? Karena bisa meningkatkan prestasi yang bersangkutan dalam konteks daerah, bisa mengangkat daerah juga kan. Kita kan porprov ya Pak, seperti kita bisa masuk 14 itu pemuda semua itu kan. Selain yang cabang-cabang yang memang diikuti veteran lah ya. Artinya apa? Bahwa pemuda dengan prinsip orang lain bisa, kita bisa, insya Allah sebesar apapun tantangan tentu akan bisa. Memang kata kuncinya adalah semangat, dan yang kedua tidak kalah penting adalah bagaimana berkolaborasi bekerjasama dengan pihak lain yang punya visi yang sama. Itu intinya. Hari-hari ini tidak bisa kita bisa sendiri, kita paling hebat, kita paling sudah bisa. Pemuda, itulah pemuda mungkin punya kesulitan dalam konteks sumber daya yang lain. Bisa berkomunikasi dengan barangkali bapak-bapaknya atau paman-paman atau termasuk pemerintah daerah kan yang berarti harus ada hubungan yang harmonis sebenarnya antara pemuda dengan para senior mereka. Nah, tapi kalau kita melihat begini juga di Ketapang ini kan banyak hal-hal negatif yang ternyata juga banyak dilakukan pemuda. Nah, ini seperti apa? Misalnya kalau kita lihat kasus narkoba, kasus balapan liar, kasus ya macam-macam itu dilakukan oleh pemuda ternyata. Itu yang barangkali menjadi perhatian kita. Bahasa Ketapang itu kita harus peduli. Peduli kita, maaf lah ketika ada satu keluarga, tiga adik-beradik, ada satu yang berdua ini harus gimana sih adik, jangan sampai katanya lain lah dalam itu juga tetangga. Hari ini kan barangkali kepedulian itu yang barangkali mulai menipis. Karena apa? Oh, bukan urusan saya. Oh, itu anak orang lain. Itu yang tidak boleh lagi. Macam orang tua lah ya. Oh, itu bukan anak saya, itu bukan ponakan saya. Ini yang barangkali ya Pak, tadi kita sudah menipis, makanya saya sering mengajak teman-teman untuk peduli pada keadaan lah. Peduli pada lingkungan. Karena apa? Satu hal berbuat masalah kan dampaknya pada yang lain. Juga sebaliknya, satu buat baik kan dampaknya. Makanya kebersamaan dalam rangka menghadirkan kebaikan itu harus menjadi semangat kita semua, termasuk media lah. Saudara 10 ini bagian dari yang tidak terpisahkan untuk membangkitkan semangat berbuat terbaik. Nah, Pak Satuki, ini mendorong pemuda untuk peduli pada sesama dan lingkungannya, akankah menjadi roadmap dari rencana aksi daerah ini sendiri? Ya, jadi rapat penyusunan RAD ini kan memang nanti diharapkan bisa menjadi panduan dan arah kebijakan dalam pembangunan kepemudaan. Nah, tentu panduan dan arah ini akan nanti digunakan oleh berbagai instansi di jaring pemuda, organisasi kepemudaan, termasuk kita pemangku kepentingan kepemudaan lainnya. Kita ingin berkolaborasi seperti yang disampaikan Staf Ahli tadi, bahwa mengurus pemuda ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Dispora. Memang ini menjadi leading sektor Dinas Pemuda Olahraga, tetapi bahwa di dalam pembangunan kepemudaan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu kita harus baca dan kita harus berkomitmen semua stakeholder
harus bersama-sama punya komitmen dalam rangka untuk bagaimana kita mengawal pemuda ini supaya pemuda kita ke depan ini menjadi pemuda yang cerdas, yang berkualitas, yang berkarakter, sekaligus juga memiliki daya saing dan peduli pada sesama. Ini yang harus jadi program nampaknya, karena nampaknya saya melihat kita mendorong untuk pemuda peduli pada sesama, atau sebenarnya di banyak sektor sudah ada program-program kawan sebaya, tetapi nampaknya belum menjadi program yang besar ini. Padahal seperti kata Pak Maryadi tadi, kolaborasi ini menjadi sangat penting ya. Betul, makanya dalam forum ini kita minta saran pendapat, masukan-masukan, termasuk juga nanti kita ingin supaya masing-masing OPD teknis termasuk OKP organisasi kepemudaan bisa memberikan informasi-informasi terkait program kegiatan yang sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh mereka, sehingga ini menjadi satu kesatuan di dalam RAD itu sendiri. Ya, ini nanti tentu sesuai dengan arahan Bapak Stefani tadi, bagaimana kedepannya supaya diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah Pakai Ketapang, termasuk juga dengan BPKD, sehingga betul-betul ini memang RAD bisa menjawab tantangan zaman. Oke. Makasih Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Baik, masih tetap di tempat. Kami undang dari OPD. Ya, untuk persiapan silakan dari OPD, kepala bidang OPD. Silakan bergabung sesi foto bersama dari OPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Adil Katalino, Bacolomin Kak Saruga, Basengat Kajubata. Yang terhormat Kepala Dinas Pembangunan Warga Kabupaten Ketapang beserta seluruh jajarannya, para kepala OPD yang hadir dalam kesempatan ini, narasumber, ketua dan pengurus organisasi kepemudaan Kabupaten Ketapang, dan hadirin peserta rapat rencana sejarah kepemudaan tahun 2022. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat umur, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul bersama di ballroom daripada Hotel Ketapang dalam rangka rapat penyusunan rencana aksi daerah Kabupaten Ketapang. Ulangi, rapat rencana aksi kepemudaan Kabupaten Ketapang tahun 2022. Hadirin dan undangan yang berbahagia, pemuda merupakan salah satu sumber daya dalam pembangunan bangsa. Pemuda memiliki peran dan fungsi strategis sebagai pendorong kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dalam pasal 9 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan